Bismillahirrahmanirrahim. Bab 18, Iman dan Hati. Di dalam bab yang lalu kita sama-sama telah membincangkan soal Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat, di mana keempat perkara itu tidak boleh sama sekali dipisahkan di antara satu dengan lainnya. Kita pun telah menegaskan bahwa Islam tanpa iman adalah Islam yang hampa, dan iman tanpa tauhid adalah iman yang rapuh, mudah patah, dan tidak tahan diuji. Tauhid tanpa ma'rifat adalah suatu tauhid membabi buta. Oleh karena itu, sadarlah bahwa Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat mempunyai kaitan rapat yang tidak bercerai di antara satu dengan lainnya. Ditegaskan juga, barang siapa mengambil Islam sebagai jalan hidupnya, maka ia tidak terlepas daripada apa yang dinamakan ujian, yaitu sesuatu bentuk tekanan, godaan, paksaan, rayuan agar seseorang manusia itu melupakan tugas sumpah janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menahan ujian, manusia yang memilih Islam sebagai cara hidupnya haruslah bergantung kepada suatu dahan yang bernama iman. Sesungguhnya imanlah yang bisa menyelamatkan manusia dari jatuh ke tangan musuh Allah. Imanlah yang dapat menentukan manusia itu tidak terjerumus ke lembah kelalaian. Dan keimananlah juga dapat menguatkan perhubungan di antara manusia dengan Allah, serta membawa manusia ke jalan petunjuk, agar diri rahasianya dapat dikembalikan kepada diri empunya diri Tuhan semesta alam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali memberi amaran, peringatan terhadap bahaya ujian, dan manusia sering diajar supaya tahan diuji dan dapat pula menerima sesuatu bentuk ujian yang menimpanya secara langsung dan tidak langsung dengan dada yang terbuka dan menahannya dari kalah. Sesungguhnya dahan iman tidak mungkin kuat jika ia tidak mempunyai teras yang bernama tauhid. Karena iman yang tidak berteraskan tauhid akan mudah rapuh, patah apabila dilanda ujian yang bertubi-tubi. Oleh karena itu, sadarlah bahwa keyakinan iman tanpa pegangan tauhid tidak mungkin dapat mempertahankan wadah Islam. Kuatnya sesuatu keyakinan karena pegangan, tanpa pegangan sudah tentu hancurnya keyakinan. Maka timbullah perasaan syak, waham, dan sebagainya yang bisa membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, maka orang Islam mestilah mempunyai iman, dan iman pula harus berteraskan kepada tauhid. Dan sesungguhnya tauhid pula tidak mungkin terlepas daripada suatu tindakan yang bernama ma'rifat. Imanlah yang sebenarnya yang menjadi pokok pangkal kepada wadah Islam itu sendiri sejak lahirnya Islam sebagai cara hidup manusia. Mulai zaman persumpahan roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirnya Nabi Adam alaihissalam, dan terus dibawa pula bersambung mata rantai dari seorang rasul ke seorang rasul. Maka Islam menekankan di dalam hidupnya dengan suatu yang bernama iman. Adam alaihissalam mengajak manusia supaya mempunyai iman. Idris alaihissalam mengajak manusia supaya beriman. Ibrahim alaihissalam mengajak supaya manusia beriman. Pendek kata, imanlah yang menjadi pokok perjuangan wadah Islam itu sendiri sejak awal sampai akhirnya. Tanpa iman, manusia tidak dapat menerima hakikat wujudnya Allah, wujudnya malaikat, wujudnya syurga dan neraka, qada dan qadar. Betapa jelas
kepada kita alangkah pentingnya peranan iman kepada kehidupan seorang manusia. Jika ilmu kalam dapat diterima dan dapat dikaji oleh otak, maka ilmu gaib dan ilmu syahadah Allah Subhanahu wa taala hanya boleh diterima oleh daya keimanan yang kuat. Jika ilmu kalam dapat diterima oleh otak pemikiran manusia, maka ilmu gaib dan syahadah tidaklah dapat diterima oleh otak pemikiran, ia hanya dapat diterima oleh otak batin yang bernama iman. Untuk menerima ilmu kalam manusia, harus mengasah otaknya supaya menjadi tajam dan pintar. Tetapi untuk menerima ilmu gaib dan syahadah, manusia harus menguatkan kuasa imannya dengan jalan manusia tersebut, harus membersihkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hatinya dengan Allah, maka semakin kuatlah kuasa penerimaan ilmu gaib dan syahadah. Sesungguhnya tanpa otak batin yang bernama iman, maka manusia tidak akan dapat menerima petunjuk dari Allah. Sesungguhnya keyakinan itu terbit dari cahaya kesucian hati dan nafsu manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.